wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Halvi Fadila with me, Winnie Ulfi Fadila. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video baru. And now, let's get started to the first video. Ukuran pemusatan data dapat diartikan sebagai nilai tunggal yang mewakili semua data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Untuk jenis-jenisnya, ukuran pemusatan data ini tersusun atas 3 jenis, yaitu ademean, median, dan modus. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu ada mean atau nilai rata-rata. Mean atau nilai rata-rata merupakan jumlah keseluruhan data yang dibagi dengan banyaknya data. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin mencari mean atau rata-rata, cara hitungnya cukup dengan menjumlahkan semua data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Untuk rumus umumnya yaitu rata-rata hitung sama dengan jumlah semua nilai data diper atau dibagi dengan banyaknya nilai data. Untuk data yang tidak mengulang, cara mencarinya yaitu X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah titik-titik-titik ditambah XN di per N sama dengan sigma X per N. Sedangkan untuk data yang mengulang dengan frekuensi tertentu, cara mencarinya yaitu X rata-rata sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn dikali Xn di per F1 tambah F2 tambah titik-titik-titik tambah Fn sama dengan sigma Fx di per sigma F. Mari teman-teman simak contoh berikut ini. Ini adalah contoh untuk menghitung mean dengan data tunggal. Soalnya yaitu, hitunglah mean dari data berikut. Ada 18, 14, 22, 18, 16, 18, 10, dan 20. Langkah pertama, teman-teman jumlahkan semua data yang ada menjadi 18 ditambah 14 ditambah 22 ditambah 18 ditambah 16 ditambah 18 ditambah 10 ditambah 20 menghasilkan 136. Langkah kedua, karena banyaknya data adalah 8, maka meannya yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 136 dibagi dengan 8 menghasilkan 17, sehingga mean dari data tersebut adalah 17. Selanjutnya yaitu mencari mean dengan data kelompok. Bisa teman-teman simak pada tabel distribusi frekuensi berikut. Di situ ada interval kelas, nilai tengah atau X, kemudian ada frekuensi dan Fx. Nah, setelah dijumlahkan untuk frekuensinya, sigma F-nya menghasilkan 60 dan Fx setelah dijumlahkan maka sigma Fx-nya menghasilkan 3955. Nah, untuk mencari meannya yaitu X rata-rata sama dengan sigma Fx dibagi dengan sigma F. Tadi kita sudah ketahui sigma Fx-nya sama dengan 3955, maka cukup dimasukkan sama dengan 3955 dibagi dengan sigma F yaitu 60, sehingga menghasilkan 65,92. Selanjutnya, yang kedua ada median atau nilai tengah. Median ini merupakan nilai pertengahan dari seluruh data yang telah diurutkan menurut besarnya. Maksudnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk jenis-jenis dan contoh-contoh dari median ini, silakan teman-teman simak video berikut ini. Untuk mencari nilai median pada data tunggal, teman-teman bisa menyimak pada contoh berikut.
Nah, yang pertama untuk banyak data yang ganjil. Di sini ada soal yaitu tentukan median dari data berikut: 21, 27, 23, 25, 21, 28, 24, 27, dan 29. Untuk mencari nilai mediannya, langkah pertama teman-teman urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, sehingga menjadi seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, di sini sudah diurutkan. Kemudian langkah yang kedua, karena jumlah data atau banyak datanya ada 9, maka nilai mediannya itu tepat ada di tengah-tengah data, yaitu urutan kelima atau 25. Jika dirumuskan, maka median sama dengan N tambah 1 dibagi 2. N ini adalah banyak data atau jumlah data. Nah, kita masukkan sama dengan 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 5, yaitu data urutan kelima atau 25. Kemudian yang kedua, jika banyak datanya genap. Di sini ada soal, tentukan median dari data berikut. Ada 24, 33, 47, 60, 30, 24, 25, 35, 49, dan 41. Untuk langkah yang pertama, sama seperti data ganjil, teman-teman urutkan terlebih dahulu dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Kemudian, langkah yang kedua, karena jumlah data atau banyak datanya ada 10, maka mediannya atau rata-ratanya ada di antara dua data yang ada di tengah. Nah, di situ data yang di tengah ada 33 dan 35. Maka, untuk mencari mediannya sama dengan 33 ditambah 35 dibagi 2 sama dengan 68 dibagi 2 sama dengan 34. Maka median dari data tersebut adalah 34. Selanjutnya yaitu untuk mencari median pada data berkelompok. Rumusnya, median sama dengan L0 ditambah C dalam kurung N per 2 dikurang F kapital di per F kecil, di mana L0 yaitu batas bawah kelas median. Kemudian F kapital sama dengan jumlah frekuensi semua kelas sebelum kelas yang mengandung median. Dan F kecil yaitu frekuensi kelas median. Untuk contohnya, teman-teman bisa melihat pada contoh frekuensi interval kelas berikut. Nah, di situ ada data dan frekuensi yang sudah dijumlahkan, yaitu sigma F-nya sama dengan 60. Nah, karena di sini sigma F-nya atau jumlah datanya itu adalah 60, maka letak mediannya ada pada data ke-30, yaitu di interval 61 sampai 73. Sehingga bisa kita ketahui bahwa L0 sama dengan 60,5. Mengapa 60,5? Karena interval datanya ada di 61 sampai 73. Nah, 61 ini harus dikurangi dengan 0,5 sehingga menghasilkan 60,5. Kemudian F kapitalnya sama dengan 19. Mengapa 19? Karena pada data sebelum interval 61 sampai 73 itu ada 19. Yaitu 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 sehingga menghasilkan 19. Yang terakhir ada frekuensinya yaitu 12 karena interval 61 sampai 73 ada 12. Nah, selanjutnya kita hitung median sama dengan 60,5 ditambah 13 dalam kurung 60 di per 2 dikurang 19 di per 12 sehingga menghasilkan 72,42. Maka median dari data kelompok tersebut adalah 72,42.
Yang ketiga atau yang terakhir ada modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang paling banyak. Untuk contoh-contoh dan penjelasan lebih rincinya, mari kita simak video berikut ini. Untuk mencari nilai modus pada data tunggal, teman-teman dapat memperhatikan contoh berikut ini. Tentukan modus dari data berikut. Ada 7, 9, 8, 10, 6, 8, 6, 8, 7, dan 8. Nah, dari data tersebut, bisa teman-teman perhatikan bahwa angka 8 muncul paling sering, yaitu sebanyak 4 kali. Kemudian, angka 6 dan 7 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan angka 9 dan 10 hanya muncul sekali. Maka, modusnya dapat diambil kesimpulan adalah 8, karena 8 muncul sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk mencari nilai modus pada data berkelompok, teman-teman dapat menggunakan rumus modus sama dengan L0 ditambah C dalam kurung B1 diper B1 tambah B2, di mana L0 adalah batas bawah kelas modus. B1 merupakan selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sebelum kelas modus, dan B2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi tepat satu kelas sesudah kelas modus. Untuk contoh pada modus berkelompok, teman-teman bisa perhatikan tabel interval kelas berikut. Nah, di sini ada interval kelas dan frekuensi yang sudah dijumlah, yaitu sigma F-nya sama dengan 60. Bisa teman-teman perhatikan pada data tersebut, data yang paling sering muncul adalah interval 74 sampai 86, yaitu frekuensinya ada 23. Sehingga bisa kita ketahui bahwa L0 sama dengan 73,5. Mengapa 73,5? Karena angka 74 pada interval 74 sampai 86 harus dikurangi dengan 0,5 sehingga menghasilkan 73,5. Kemudian B1 sama dengan 23 dikurang dengan 12. Nah, 23 ini adalah frekuensi yang paling banyak, sedangkan 12 adalah frekuensi sebelum 23. Maka hasilnya adalah 11. Kemudian B2-nya sama dengan 23 dikurang 6. Mengapa 6? Karena 6 adalah frekuensi tepat di bawah 23. Maka hasilnya 23 dikurang 6 sama dengan 17. Jika kita masukkan rumusnya, maka modus sama dengan 73,5 ditambah 13 dalam kurung 11 diper 11 ditambah 17 yang menghasilkan 78,61. Maka modus dari data berkelompok pada tabel tersebut adalah 78,61. Nah, teman-teman, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai ukuran pemusatan data dan jenis-jenisnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you on my next video. Bye-bye.